Swastiastu. Kami akan mempresentasikan materi mengenai spektrum ilmu pendidikan, klasifikasi makro dan mikro pendidikan. Sebelumnya, saya memperkenalkan diri, nama saya Nimadita Lisa Denartisna, 22130110008 dari kelas 1C. Adapun pokok pembahasan yang akan kami bahas pada materi ini yaitu mengenai pengertian makro pendidikan dan mikro pendidikan, konsep dari makro pendidikan dan mikro pendidikan, permasalahan yang terjadi pada klasifikasi makro pendidikan dan mikro pendidikan, fungsi dan tujuan dari makro pendidikan dan mikro pendidikan, kemudian solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada klasifikasi makro dan pendidikan mikro. Lanjut pada materi yang pertama, sebelum itu saya akan menjelaskan mengenai spektrum pendidikan, di mana spektrum ilmu pendidikan merupakan suatu tatanan keterkaitan di bidang ilmu pendidikan dengan bidang ilmu lainnya. Secara teoritik, memperkaya keilmuan pendidik serta keterkaitannya dengan berbagai praktik kependidikan. Sebagai sistem inilah nantinya akan melahirkan suatu klasifikasi baru yang disebut sebagai makro pendidikan dan mikro pendidikan. Pengertian dari makro pendidikan dan mikro pendidikan. Makro pendidikan merupakan suatu kegiatan pendidikan yang mencakup ruang lingkup yang luas, yang terjadi di antara pendidik dengan peserta didik, misalnya dalam lingkup pendidikan nasional, di mana dalam lingkup ini akan diikat oleh suatu kurikulum ataupun silabus yang bertujuan untuk meningkatkan wawasan peserta didik. Kemudian, pada mikropendidikan, yaitu di mana suatu pendidikan yang memiliki ruang lingkup yang lebih sempit dari pendidikan makro. Misalnya, pendidikan di lingkungan keluarga yang akan diajarkan oleh para anggota keluarga dengan memberi nasihat dengan bertujuan untuk mendewasakan para peserta didik. Baik, perkenalkan saya Igede Maisa Soekarnoputra dari kelas 1A dengan NIM 22130111098. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep dari makro pendidikan dan juga mikro pendidikan. Nah, saja yang pertama itu konsep makro pendidikan. Pendidikan dalam ruang lingkup makro mengkaji pendidikan yang dilaksanakan dalam skala besar atau pendidikan dalam arti makro atau luas dalam proses interaksi antara manusia sebagai individu atau pribadi dan lingkungan alam semesta. Nah, pendidikan makro juga bisa dikatakan sebagai pendidikan berkelompok karena mencakup hal yang luas. Pendidikan makro juga terjadi di lingkungan keluarga, masyarakat, dan juga lingkungan sekolah. Yang kedua adalah konsep mikro pendidikan. Pendidikan dalam arti mikro atau sempit merupakan proses interaksi antara pendidik dan peserta didik seperti di keluarga, yang di dalam pendidikan ini adalah adanya interaksi internal atau tatap muka sehingga relatif mudah bagi pendidik untuk menguasai arah perkembangan peserta didik. Nah, pendidikan mikro ini juga bisa dikatakan sebagai pendidikan individu dan biasanya terjadi di keluarga. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Om Swastiastu. Baiklah, perkenalkan nama saya Kadek Lisa Lestari. Di sini saya akan menyampaikan tujuan dan fungsi makro pendidikan dan mikro pendidikan. Adapun tujuannya yaitu untuk mengantarkan anak untuk mencapai kedewasaannya. Tujuan pendidikan pun dibagi menjadi dua tujuan, yaitu secara mikro dan mikro. Tujuan pendidikan secara mikro yaitu untuk menjadikan anak didik menjadi dewasa. Sedangkan secara makro yaitu menyiapkan anak didik agar lebih bermanfaat bagi kehidupan pribadi dan bangsa. Anak dinyatakan mencapai kedewasaan apabila ia sudah bisa dan mampu berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain, baik secara biologis, psikologis, ekonomi, dan sosial. Selanjutnya, saya akan menyampaikan fungsi makro pendidikan dan mikro pendidikan. Fungsi makro. Fungsi pendidikan secara makro terbagi menjadi dua bagian, yaitu fungsionalisme dan konflik. Fungsionalisme yaitu mengekalkan masyarakat secara makronya
pendidikan meliputi pandangan secara keseluruhan. Maka pendidikan adalah salah satu cara untuk menyatupadukan dan mengekalkan sebuah masyarakat agar tidak hilang atau putus. Konflik. Pendidikan digunakan sebagai alat untuk diabadikan atau dikembangkan dalam sistem kapitalis. Namun begitu mereka juga mendapatkan pendidikan, mengikat mereka kepada asas-asas sosial dan ekonomi masyarakat, mereka setuju semakin tinggi taraf mereka dalam bidang pendidikan, makin tinggi domain kuasa mereka dalam sistem kapitalis, yaitu sistem yang mengutamakan industri dan ekonomi. Oleh sebab itulah, pendidikan tidak boleh digunakan sebagai alat untuk mengubah masyarakat. Lalu, fungsi mikro. Menurut fungsi mikro, pendidikan secara mikro memberi tumpuan kepada interaksionisme, yaitu aksi, pergaulan, komunikasi, dan interaksi sesama anggota masyarakat dengan lebih terperinci. Sekian dari saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Putri Narasmayanti dari kelas 1D dengan NIM 2213101039. Materi yang akan saya bawakan di sini adalah permasalahan yang terjadi pada klasifikasi makropendidikan dan mikropendidikan. Permasalahan yang pertama ada kurikulum Indonesia terlalu kompleks. Dibandingkan dengan negara lain, kurikulum di Indonesia terlalu kompleks. Yang kedua, ada berganti-gantinya kurikulum. Kurikulum di Indonesia sudah berganti 6 kali yang membuat siswa menjadi bingung dan tugas guru bertambah. Masalah kurang meratanya pendidikan. Pendidikan di Indonesia kurang merata, apalagi di daerah-daerah terpencil pemerintah kurang memperhatikan masalah pendidikan di sana. Masalah rendahnya mutu pendidikan. Masalah efisiensi. Efisiensi seharusnya kita bisa mencari jalan agar pendidikan menghasilkan jalan yang mudah untuk dicapai para pendidik dan yang akan dididik. Masalah relevasi. Ada rendahnya kualitas guru, rendahnya kesejahteraan guru, mahalnya biaya pendidikan, dan penggunaan metode monoton yang menyebabkan siswa menjadi bosan, rendahnya kualitas sarana fisik yang bahkan gedung pun bisa tidak terpenuhi, fasilitas perpustakaan yang kurang lengkap. Ada rendahnya prestasi siswa. Dari permasalahan-permasalahan yang terjadi di atas menyebabkan prestasi siswa menurun. Bahkan pada saat setiap olimpiade, siswa di Indonesia selalu mendapat prestasi rendah. Contohnya peringkat 34 di Olimpiade IPA dan 38 di Olimpiade Matematika. Dari permasalahan di atas, solusi yang saya dapat sampaikan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada klasifikasi makropendidikan dan mikropendidikan adalah yang pertama, penyempurnaan UU Pendidikan, sistem guru kunjung SMP terbuka, penyempurnaan kurikulum, kejar paket A dan B, belajar jarak jauh seperti di universitas terbuka, membangun gedung sekolah seperti SD Inverse dan atau ruang belajar, menggunakan gedung sekolah untuk double shift atau sistem pergantian pagi dan sore. Saran yang dapat disampaikan dalam makalah ini yaitu baik masyarakat atau para pendidik agar mempercayai mengenai pendidikan terhadap anak-anaknya pada pendidik, dan pendidik dapat membantu dalam proses pembelajaran serta pelajar berikutnya akan menjadi calon pendidik yang dapat berkontribusi membantu pendidikan di Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Om Santi.